Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Dr. Fardiana Fikriya Qur'ani, adalah seorang dosen filsafat Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau adalah pegiat kosmologi perempuan dan koordinator Masyarakat Epistemologi Indonesia. Kami akan berbincang-bincang dalam acara Jendela Dunia, di mana kita akan menyoroti masalah perang dan agresi yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Nah, tentu kita tahu bahwa pada awalnya motif yang disampaikan oleh Trump adalah ingin menjarah minyak Iran. Tetapi ketika menghadapi perlawanan Iran yang tidak diprediksi sebelumnya, mulai mengubah tujuan, bahkan sampai hanya ingin membuka Selat Hormuz. Dan ada lagi satu yang disampaikan adalah bahwa ini merupakan misi ilahi. Trump kemudian mulai menggelontorkan alasan bahwa dia membawa misi ilahi dan Iran adalah kejahatan sehingga dia harus dihancurkan. Nah, tentu saja bahwa Trump bukanlah orang yang agamis sehingga dia bisa mewakili itu. Bisakah sedikit membuka mengenai apa sih motif yang sebenarnya dari serangan dan agresi Amerika dan Israel terhadap Iran? Ya, terima kasih Pak Saleh. Yang pertama itu sebenarnya narasi-narasi yang tadi sudah disampaikan itu bukanlah narasi yang baru bagi Amerika. Ya. Karena sebelumnya sejak pasca kejadian 11 September itu juga ada istilah-istilah yang mereka gunakan untuk memberikan label pada Iran, Irak, dan Korea sebagai negara-negara yang memproduksi teroris gitu ya, seperti Axis of Evil. Itu kan sebenarnya istilah-istilah yang kita anggap, oh kok keluar ya narasi-narasi moral, keluar narasi-narasi agama, padahal sejak awal yang dikeluarkan adalah narasi geopolitik gitu ya, narasi ekonomi, narasi minyak gitu ya. Nah itu karena memang sudah mentok saya melihatnya. Nah kemudian yang kedua adalah kita tahu bahwa pendukung setianya Trump ini adalah blok Kristen kanan ya, di mana mereka punya cara pandang tentang Iran bahwa Iran ini pasti anti-Israel. Sehingga ini juga menjadi kepentingan bagi Trump bukan hanya sekedar geopolitik, tetapi ingin mengangkat bahwa ini adalah isu lebih dari sekedar itu, gitu ya. Jadi kepentingan Trump itu tidak hanya geopolitik, tetapi justru simbolisme religius politik di negaranya. Nah, kemudian yang kedua, yang ini menarik Pak. Ternyata memang bahasa agama itu tidak hanya digunakan oleh orang agamis gitu ya. Jadi bahasa agama justru digunakan oleh negara-negara yang juga sebenarnya sekuler. Untuk apa? Untuk memobilisasi dukungan, baik itu dukungan dari masyarakat maupun dukungan politik gitu ya. Nah, artinya kita bisa menyimpulkan di sini bahwa di era politik modern pun bahwa yang dianggap itu kiranya dianggap mereka sebagai sekuler, mereka tetap menggunakan bahasa-bahasa moral. Karena bagaimanapun, sesekuler apapun konsep politik, mereka tetap harus menjawab sebenarnya apa yang mensahkan sebuah perang itu boleh terjadi, gitu kan? Nah, jadi kira-kira oleh begini, karena itu di jadi sini kira-kira begini. Jadi ketika mereka dengan motif geopolitik tadi, kemudian ternyata mendapatkan balasan ataukah melihat bahwa Iran memiliki ketahanan yang sedemikian rupa, hubungan internasional atau hukum internasional yang telah dilanggar mencoba dialihkan bahwa ini adalah masalah-masalah agama. Betul. Jadi pada akhirnya diarahkannya isunya ke sana. Padahal sejak awal kan kita fokusnya ke geopolitik. Dan Iran memposisikan dirinya bukan persoalan agama sejak awal. Iran memposisikan dirinya sejak awal ini adalah
perebutan kekuasaan, dalam artian mereka ingin mendominasi Iran gitu Ya. kan. Nah, Iran ingin keluar dari dominasi Amerika yang seperti itu. Tapi kemudian dipelintir ya isunya menjadi isu yang dengan bahasa-bahasa moral seperti itu, Pak. Jadi itu yang saya lihat sebagai kemudian Trump menganggap Iran ini ketika melihat kekuatannya dengan ketahanannya, Iran ini bukan cuma dianggap sebagai lawan politik, Pak, Ya. tapi sebagai dianggap sebagai menantang tatanan global. Jadi bukan Ya. lagi Amerika tetapi global gitu. Itu menurut saya, Pak, ya. Oke, menarik. Terkait Jadi ini motif. saya ingin ini menjadi alasan untuk kita melihat ke Irannya sekarang. Bahwa ternyata yang digembar-gemborkan selama ini bahwa Iran itu diktator, ya, sistemnya itu diktator, mereka membantai rakyatnya sendiri. Ternyata dalam kasus ini kita melihat bahwa sistem yang ada ini, di mana Iran menyebutkan sebagai sebuah sistem demokrasi yang berlandaskan agama, dan ternyata bahwa upaya Amerika untuk melakukan regime change ternyata tidak berhasil. Sebenarnya Anda melihat apa sih sebenarnya keunikan, kelebihan, mungkin ketahanan dari sistem wilayatul faqih ini sendiri? Ya, sistem wilayatul faqih ini siapa orang yang nggak kenal dengan sistem Iran gitu, Pak. Nah, cuma kita perlu melihat ini tidak hitam putih. Ya. Nah, seringkali kan kacamatanya kacamata hitam putih. Padahal kalau kita explore lebih jauh lagi, wilayatul faqih itu bukan sistem politik yang biasa, gitu ya. Karena bagaimanapun kita perlu melihat sejarah panjang, terutama Muslim Syiah di Iran, di mana kenapa ini bisa muncul, gitu ya. Nah, memang pada awalnya pertanyaan besarnya tuh begini, Pak. Kita itu kan ada sistem yang awalnya itu kolonialisme. Kemudian di era modern muncullah monarki dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan itu gini, apakah agama itu hanya sebagai ruang privat saja atau dia punya tanggung jawab sosial politik? Nah, ini sebenarnya yang tidak dijawab oleh dunia modern hari ini, tapi Iran menjawab itu dengan revolusi 1979. Nah, ini yang jadi menarik. Nah, setelah revolusi itu muncullah sistem yang bukan hanya tawaran konsep ini sudah praktik gitu ya, karena sudah beberapa dekade itu bertahan dengan tentu sanksi politik yang berkepanjangan, embargo yang tidak pernah dicabut sampai hari ini. Jadi yang menarik di sini wilayatul faqih itu sebenarnya model negara yang tidak hanya bicara tentang keulamaan. Kan seringkali orang berhenti pada berarti wilayatul faqih hanya dipimpin oleh faqih gitu ya. Tidak. Orang tidak selesai di situ harusnya, karena selain itu ada pemilihan presiden, ada parlemen, ada pemilu gitu ya. Artinya yang menarik dari wilayatul faqih ini adalah konsep ini berusaha untuk mensintesiskan atau mempertemukan tiga hal. Tiga hal. Yang pertama legitimasi agama. Yang kedua legitimasi rakyat, dan yang ketiga adalah bentuk negara modern. Nah, ini mungkin saya ingin tekankan sini misalnya bahwa tadi menyebutkan bahwa ada pemilihan presiden, jadi bukan sekadar cuma masalah agama, legitimasi agamanya, tapi ada pemilihan presiden, parlemen, dan yang lain-lainnya. Saya ingin tambahkan bahwa bahkan seorang pemimpin revolusi pun juga dipilih oleh rakyat, walaupun dalam bentuknya yang agak berbeda karena dia dipilih oleh para wakil-wakil. Bagaimana menurut? Betul Pak. Jadi memang ini yang seringkali orang melihat, berarti Iran itu wilayatul faqih disinonimkan dengan teokrasi klasik, padahal tidak seperti itu. Jadi bukan teokrasi klasik, tetapi justru menemukan satu bentuk yang bisa bertemu dengan modernitas, yang bisa bertemu dengan suara rakyat. Ini yang menarik dari wilayatul faqih. Nah, cuma memang begini, Pak Saleh. Artinya Iran kan tidak berhenti sampai di sini. Artinya Iran itu akan terus berlanjut sampai beberapa dekade ke depan. Betul. Nah, ini menjadi tantangan bagi wilayatul faqih sendiri untuk merespon perubahan modern itu ya Pak ya ke depan. Itu saya pikir itu. Menarik ketika dalam masa perang, karena pada awal serangan dari Amerika dan Israel itu, mereka berhasil meneror pemimpin revolusi Iran, yaitu Sayyid Ali Khamenei.
Nah, kita melihat di sini bahwa ternyata tiba-tiba ada upaya, ada proses yang kita sebut dengan demokrasi, di mana Dewan Ahli Kepemimpinan itu memilih seorang pemimpin baru. Nah, yang terjadi Ya, dalam proses perang ini, Trump sebagai Presiden Amerika mengancam bahwa seorang pemimpin revolusi yang akan dipilih harus sesuai dengan kebijakan Amerika. Tetapi ternyata yang ya. terjadi berbeda. Nah, ini bagaimana ini? Karena ini menarik bahwa ternyata pemimpin revolusi yang baru itu dia lahir dari sebuah proses demokrasi. Ya, ini dia. Jadi kalau saya melihat Trump sangat ingin memaksakan demokrasi liberalnya, Pak. Hmm, Padahal Iran itu sudah demokratis gitu ya. Nah, ini memang politik modern seringkali ini ya menjadikan agama dan demokrasi sebagai sesuatu yang bertentangan. ya, Tapi kalau kita lihat wilayatul faqih di sini, eh, itu bukan hanya terkait dengan legitimasi agama, tetapi juga ada unsur demokrasi. Ya, ya, akhirnya apa? Eh, Demokrasi itu bisa berwajah tidak liberal, bisa hmm, berwajah tidak liberal. Karena kenapa? Demokrasi itu kan sistem, tetapi sistem ini bisa punya fondasi yang dasarnya itu agama, moral agama, dan itu terjadi pada wilayatul faqih. Nah, itu membantah sekaligus bahwa demokrasi ini tidak sama dengan dan tidak selalu dipertentangkan dengan agama. Karena ya, bukan hanya tesis ini, tetapi sebuah temuan yang konkret, yang realitasnya ada, bahwa demokrasi itu bisa dalam bentuk sistem untuk pengambilan suara, untuk partisipasi publik, tetapi pendasarannya tetap moral agama. ya. Nah, itu yang mungkin Trump tidak masuk ya, karena kalau pakai geopolitik ya Pak, ya ini nggak Ya. kebaca, ini nggak Hmm. kebaca. Makanya itu yang menarik bagi saya. Jadi artinya dengan apa yang Ya, Ibu sampaikan ini bahwa sebenarnya demokrasi itu dia bisa berbeda-beda penerapannya di setiap negara tergantung betul. dengan nilai-nilai ataupun budaya yang mereka miliki ya. Iya, betul Pak. Karena demokrasi itu bukan berdiri tunggal. Hmm, Bahkan demokrasi pada awalnya ketika di Eropa itu kan adanya bersih tegang ya, sejarah bersih ya. tegang antara gereja dengan negara. Nah, di Iran itu punya sejarah yang berbeda. Di Iran itu punya sejarah, dia punya memori tentang bagaimana monarki yang jahat saat itu. Ya. Sehingga demokrasi yang dihadirkan itu bukan demokrasi liberal, Hmm, artinya demokrasi yang punya tawaran berbeda daripada demokrasi liberal yang kita bilang tadi bahwa nilai yang dibangun adalah nilai moral agama itu. Itu yang menarik ya. Iran tuh punya sejarah betul-betul berbeda dengan Barat, Pak. Kayak ya. intervensi asing, kemudian monarki otoriter itu sudah dialami Iran semua. Sehingga tawarannya tentu akan berbeda dengan demokrasi liberal yang Mhm. selalu Barat usung. Oke, jadi ketika kita sudah bicara demokrasi, maka kita harus membicarakan yang namanya rakyat ya sebagai unsur dan Betul. elemen paling penting. Nah, bagaimana Ibu melihat peran rakyat Iran dalam demokrasi di negara ini? Saya itu pernah baca beberapa waktu ya Pak ya, mungkin sudah lama. Tapi terkait bagaimana negara atau sistem Iran itu berubah. Jadi yang dirubah tuh bukan rezim. Jadi bedanya ini sistem nih Mhm. ada rezimnya, ada orangnya diganti. Bukan itu yang terganti, tapi betul-betul sistem yang terganti. Nah di sini ketika pergantian sistem itu yang turun langsung bukan apa bahasanya pemimpin tertinggi yang menentukan pokoknya Ya. harus wilayatul faqih, tidak begitu. Justru karena rakyat menginginkan perubahan makanya tergantilah sistem itu. Nah saya kira peran rakyat itu menjadi sentral Pak di Ya. saat wilayatul Aha. faqih itu ditentukan. Oh, mungkin itu mengingatkan katanya di sini ada Hari Republik Islam, Ruze Jumhuriyeh Islami. Ya, di mana ketika Imam Khomeini telah berhasil menumbangkan rezim sebelumnya, kemudian penyusunan Undang-Undang Dasar, kemudian beliau membuat referendum apakah rakyat mau memilih sistem yang ditawarkannya atau tidak. Kira-kira begitu ya? Ya, Aha. ya, ya betul. Itu cukup jelas Pak dalam buku Wilayatul Faqih juga ada Ya, itu. Jadi bahwasanya Wilayatul Faqih itu bukan
saya ingin mendirikan negara, begini sistemnya, bukan, tetapi ini ada tawaran bagaimana kalau kita pakai sistem ini dan rakyat setuju. Dan itu adalah hari ini Wilayatul Faqih dari rakyat. Ya, terima kasih. Terus kemudian kita akan membicarakan, karena ini berkaitan dengan rakyat, ternyata unsur terpenting daripada ketahanan rakyat Iran ini ketika menghadapi Amerika bukan kekuatan militer kacangan ini kan, tentunya dia adalah sebuah negara superpower dengan kekuatan militer yang luar biasa. Namun mungkin di satu sisi orang akan melihat kekuatan militernya yang mampu menahan lah, walaupun katakanlah tidak mampu sampai mengalahkan kalau sampai saat ini ya, tapi mampu menahan gempuran-gempuran Amerika. Namun di sisi lain ternyata yang selama ini dibicarakan bahwa rakyat Iran sudah benci, tidak puas dengan sistem Wilayatul Faqihnya, ternyata mulai dari awal perang itu, rakyat Iran, baik laki-laki, perempuan, tua, muda, dan yang lainnya, semuanya turun ke jalan, memberikan dukungan yang luar biasa kepada sistem mereka dan juga bahkan kepada para militernya. Ini bagaimana melihatnya? Ya, kita bisa melihat ini, kita anggap sebagai bagaimana masyarakat Iran itu solid ya Pak ya. Mereka punya solidaritas yang sama. Nah, ini satu hal juga yang menarik. Bukan hal yang mudah Pak. Ketika satu negara itu dibombardir dengan konflik dari luar khususnya, itu kalau tidak siap, itu pasti porak-poranda. Itu pasti, bahkan bisa jadi mereka tidak lagi percaya pada negara. Artinya delegitimasi ya Pak ya. Ya, setuju. Bahkan mungkin saya sedikit intervensi ini, bahwa tidak ada pejabat negeri Iran yang melarikan diri keluar, meminta misalnya suaka dan lainnya ya. Iya. Jadi dengan pertahanan yang luar biasa, apapun yang terjadi mereka tetap bertahan di dalam gitu ya. Nah, Iran kita lihat realitasnya itu bahwa tekanannya begitu kuat. Tekanan eksternal tuh bukan baru-baru ini, udah dari dulu gitu ya Pak ya. Dari awal revolusi, kemudian perang Iran-Irak, nah itu terus berlanjut sampai hari ini. Jadi tekanan eksternal itu sebenarnya sudah dirasakan Iran itu berkesinambungan, bukan hari ini aja. Nah sehingga saya kira ketika mereka merasakan perasaan yang sama, itu pada akhirnya mereka bersatu untuk melawan ini, bersatu melawan bagaimana mempertahankan nasionalisme. Nah tentu ya kalau kita bicara tentang sepakat atau tidak, pasti ada juga yang tidak sepakat. Tapi sampai hari ini kita lihat bahwa semua orang turun ke jalan untuk mendukung Iran gitu, rakyatnya. Dan itu bukan sesuatu yang pemimpin yang minta ya yuk kamu turun ke jalan, tidak, tapi dengan secara alami mereka turun ke jalan. Nah ini tentu Pak, kalau kita bicara tentang bagaimana sebuah masyarakat itu bisa bersama-sama, yang pertama mungkin memori tentang bagaimana penjajahan dulu dilakukan, bukan penjajahan sih bahasanya, dulu tuh monarki ya. Monarki, raja sebelum Iran itu melakukan penindasan terhadap masyarakat Iran gitu ya. Kemudian juga perang Iran-Irak, ini bukan hal yang mudah ini. Perang Iran-Irak juga kan masyarakat tidak punya senjata saat itu, baru-baru revolusi gitu ya. Kemudian juga embargo ekonomi itu, kemudian kesulitan-kesulitan itulah yang membangun imajinasi mereka untuk bersama-sama keluar. Nah makanya solidaritas itu muncul. Dan itu dipercayakan kepada pemimpin tertinggi di Iran untuk bisa menyelesaikan. Itu yang sangat menarik. Jadi tekanan eksternal justru menjadi energi mereka untuk melawan gitu. Itu yang saya lihat dari solidaritas masyarakat Iran hari ini. Sebagai pegiat kosmologi perempuan, nah ini menarik. Bagaimana melihat peran perempuan di Iran, karena kita pernah punya memori bahwa ada upaya yang coba digerakkan oleh Barat tentang perempuan dan kebebasan itu di Iran, bahkan sampai berujung pada kerusuhan. Nah, bagaimana setelah melihat isu yang sebelumnya sedemikian rupa digulirkan oleh Barat, dan kemudian apa yang sedang terjadi saat ini terkait dengan masalah perempuan? Perempuan ini saya melihat dari beberapa ceramah-ceramah yang disampaikan oleh pemimpin tertinggi Iran, Said Ali Khamenei.
pertama, peran-peran domestik, bukan domestik bahasanya, peran-peran sosial seperti seorang ibu, seorang istri itu tidak dipisahkan dari peran sebagai warga negara. Jadi peran-peran yang seperti itu adalah keterlibatan penting dalam membangun sebuah bangsa menurut pemimpin tertinggi Iran. Artinya apa? Artinya perempuan sebagai seorang ibu, dia tidak merasa terdiskriminasi dengan keibuannya, karena peran ibu itu memiliki peran besar dalam membangun bangsa. Nah, ini sekarang bisa kita lihat bagaimana Iran itu memberikan fasilitas besar pada perempuan untuk mengembangkan pendidikan. Saya melihat bahwa dan dengar dari cerita-cerita alumni yang pernah belajar di sana bahwa perempuan itu setelah menikah diberikan fasilitas seperti daycare, dan itu boleh mereka membawa anak mereka untuk belajar gitu. Artinya apa? Sampai setelah menikah pun mereka tidak berhenti memiliki pendidikan. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, kita melihat adanya statistik perkembangan perempuan Iran yang cukup luar biasa. Itu dari data-data UNESCO dikatakan bahwa yang tadinya masyarakat perempuan Iran yang tidak bisa baca itu 40%, kemudian sekarang meningkat bisa baca itu yang tadinya bisa baca hanya 40%, kemudian meningkat menjadi 85%. Artinya apa? Ini artinya perempuan itu dikembangkan sedemikian rupa di Iran sehingga mereka juga punya pendidikan kesempatan yang sama dengan laki-laki. Nah, sekarang kemarin saya juga baru baca artikel tuh ya terkait dengan yang memiliki peranan penting pada bidang-bidang seperti ekonomi, kemudian mungkin teknologi juga. Teknologi maksud saya. Terutama teknologi itu adalah perempuan. Ya, betul. Betul, itu adalah perempuan di Iran. Itu kan menjadi menarik karena tesisnya begini. Pertanyaannya tuh begini. Kok ada ya perempuan yang selalu digembor-gemborkan menderita dengan syariat Islam, tetapi kok berkembang di negara Islam? Itu yang jadi pertanyaan. Saya ingin mengajak keluar dari agamanya ke budayanya. Bagaimana sebuah masyarakat yang tradisional dengan melihat perempuan Iran yang memakai codur, tetapi mereka juga aktif dan berperan penting dalam kemajuan teknologi Iran. Nah, ini gimana nih? Iya, jadi seringkali kan ini Pak, pemahaman tentang perempuan itu seringkali berbicara tentang perempuan itu biasanya individualis, individual maksudnya freedom, bicara tentang kebebasan pada dirinya. Tetapi di Iran perempuan itu menariknya tidak hanya bicara soal saya, tapi bicara tentang bagaimana kami bersama keluarga membangun peradaban, kami bersama anak-anak membangun peradaban. Makanya tadi juga saya baru lihat video bahwa ketika ada seorang istri mengizinkan suaminya pergi berperang, dia mengatakan saya ridho Anda berperang. Artinya apa? Di sini perempuan sebagai istri sekalipun dia sedang membangun sebuah bangsa. Nah, ini yang menarik. Jadi walaupun pakai cadur gitu itu tidak membatasi seseorang untuk aktif beraktivitas. Itu. Seakan-akan perempuan Iran adalah jangkar terakhir ya dari ketahanan rakyat ini. Ya, itu sangat terlihat ya Pak, bahwa di dalam wilayatul faqih justru perempuan itu adalah dia merupakan unsur ketahanan yang paling kuat. Unsur ketahanan moral, ketahanan sosial, itu di situ perempuan punya peran yang sangat besar. Itu keren sekali ya, maksudnya kita juga berharap negara kita akan seperti itu ke depan. Oke, terima kasih bincang-bincangnya Dr. Fardiana Fikriya Qur'ani, dosen filsafat Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan sekaligus pegiat kosmologi perempuan dan koordinator masyarakat epistemologi Indonesia. Dan saya mengucapkan terima kasih sekali telah ikut berbincang-bincang dalam acara kami Jendela Dunia ini, dan kami tentu berharap bahwa Ibu sukses selalu dalam berkarya, berkreativitas, dan juga dalam keluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Saleh. Sama-sama.